wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita membaca Fatihah untuk orang tua kita. Salam Tohar yang sedang umroh. Yang umroh sudah sampai Jeddah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa'albi bi umri bidarin amin. Muhimmatun, hal-hal yang dianggap penting. Masalah transaksi. Ta'atihi. Ya. Apa sih? Oh, waktu gunung. Quran. Manta sarafa fi mali ghairin fi bai'in aw ghairi dhannan ta'atihi babana anallahu alaihi wilayatan. Ka'angkana mala muwarisihi babana mautuhu. Aw mala ajnabiyyin babana iznuhu lahu. Awdonan faktasatin fabana mustafian disurut. Soha tasarrufu li'anal ibra fil uqud bima fi nafsil amri. Barang siapa menggunakan sejumlah harta cara yakin, sementara dia menduga bahwa tindakan itu tidak dibenarkan, sedangkan dia jelas mempunyai kekuasaan terhadap harta tersebut. Umumnya harta itu adalah milik orang yang akan diwarisinya, dan ternyata pemiliknya meninggal dunia, atau harta tersebut milik orang lain, ternyata pemiliknya telah mengizinkannya, atau dia menduga sejak semula bahwa perbuatannya kurang memenuhi syarat, dan persyaratan itu ternyata telah dipenuhinya. Dalam kasus seperti di atas, pemegang barang sah menggunakannya dalam semua transaksi yang dilakukannya. Karena ada kaidah, hal yang dianggap dalam masalah transaksi adalah melihat apa yang terjadi pada kenyataannya. Li'anal ibrah bil uqud bima fi nafsil amri. Jadi bukan bima fi zonil mukallaf, tapi bisa ambil amri. Jadi kamane ini loh contohnya sing gampang. Dia perasaannya menjual sawah. Sawah itu ya, atau menjual emas apa. Tapi dia sebenarnya bukan miliknya, tapi milik orang tuanya, dijual. Setelah dijual ternyata kan tidak sah kalau bukan miliknya. Ternyata setelah dijualnya hari Kamis, hari Rebo orang tuanya meninggal dunia. Oh, berarti pas dia dapat warisan. Jadi aslinya jadi jaisah, walaupun waktu menjual itu nggak ngerti kalau orang tuanya sudah meninggal. Itu maksudnya itu al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri. Jadi akad transaksi barang itu yang dipertimbangkan itu adalah keadaan yang sebenarnya.
bukan sangkaan dalam hatinya orang yang mengerjakan. Dan dalam ibadah, kalau jadi persangkaannya ini kayak najis ini, apa pakaian saya najis ini, sangkaannya gitu sembayang, persangkaannya najis untuk sembayang saja. Setelah salam ternyata itu suci itu, oh, itu nggak sah sembayangnya karena sangkaannya itu dari ibadah itu harus dalam sangkaannya itu. Jadi sangkaan itu mengerjakan itu masalah, tapi Kalau benar malah benar. padahal ngerti najis, tapi Itu dipakai sholat. enggak, dia ide Padahal itu lagi sholat ya. Kan kalian aku mau misalnya dulu ya. Ini juru, tapi sholat baik. Sholat barang salam, atau baru sholat rakaat atau rakaat berkeringan. Oh iya, aku mau misalin kok. Itu tidak sah, harus ulangi dari awal. Sebab itu sudah semula sudah nyangka itu tidak benar. Lain kalau jual beli tadi itu al-ibrah fi nafsil amri, bukan fi zalim mukallaf. Itu bedanya antara akad jual beli, akad dengan kebendaan dengan ibadah di situ. Jadi yang dipertimbangkan oleh ibadah itu adalah zalim mukallaf, sangkaannya orang itu sendiri. Makanya kalau saya sudah wudhu belum ya? Ya belum. Barang wis wudhu mana wis wis aku mau wudhu kok. Tapi mau jumpa takbir ngomong saya ragu-ragu saya wudhu belum ya? Itu berarti belum wudhu. Harusnya wudhu, tapi terus sholat saja. Barang sholat, kalau di tengah-tengah orang rakaat, oh iya aku mau wudhu kok. Tidak sah, harus diulangi lagi takbirnya dari awal. Lain sama orang jual beli ternyata saya benar sudah. Tidak bisa digugat lagi. Dalam ibadah, bidzalika wa bima fi dzanil mukallaf. Dalam ibadah itu cocok al-ibrah fil uqud fi nafsi amri dan dzanil mukallaf itu harus cocok. Wa ibadat dan dalam ibadah bidzalika maksudnya fi nafsil amri. Wa bima fi dzanil mukallaf dan juga dalam sangkaannya mukallaf itu sendiri harus sama kalau ibadah itu. Kalau tadi nafsi uqud enggak, ukut itu bisa finansial ambil saja, zona itu masalah, ternyata benar ya, nggak apa benar. Tapi kalau sholat enggak, keadaannya sebenarnya harus memang benar. Ya. Saya tadi sudah wudhu belum ya? Ya belum. Terus habis itu terus takbir barang orang rokat. Oh iya aku mau wudhu kok mau aku. Ini tidak benar sebab anak tadi zon mukallaf itu tidak sama dengan nafsil amrinya. Apalagi nafsil amrinya ternyata sebelum wudhu temenan ya usah. Kami sama dari sini laut lawat doa walam yazunna anahu mutlakun. Batalah tuhuru bain bana mutlakon li'annal madara fiha ala dzannil mukallaf. Jadi ini ibadah dzannil mukallaf itu diperhitungkan kalau dalam akad jual beli nafsul amri bukan. Sedangkan dalam masalah ibadah diberlakukan hal tersebut dan juga dugaan yang terdapat di dalam hati orang yang mukallaf yang bersangkutan. Karena itu seandainya seseorang berwudu memakai air yang tidak diduganya sebagai air mutlak dapat dipakai untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Sekalipun pada akhirnya tampak jelas bahwa air itu air mutlak. Dikatakan demikian karena dugaan orang mukallaf yang bersangkutan dalam masalah ibadah mempunyai peranan yang penting. Jadi waktu akan wudhu itu menyangka ini air mutlak belum ya.
Dubai barang wis wudu oleh berita konyang ini pasti bener iki. Ini udah sah harus balik mana wudhunya. Kenapa? Karena memang tadi dugaannya sudah tidak sama dengan keadaannya. Apalagi kalau keadaannya tidak sah. Ya, jadi itu perbedaan antara akad antara jual beli dan akad ada dalam ibadah. Kemudian menikahkan dan membebaskan utang ini lagi ada kaidah lagi. Wasamila qauluna bi bai'in aw ghairihi ya at-tazwij wal ibra waruhuma. Kalau abro'a min haqqin zanan anahu la haqqalahu wa bana lahu haqqun soha alal mu'tamad. Termasuk ke dalam pengertian ucapan kami dengan cara menjualnya atau cara lain, yaitu masalah menikahkan dan membebaskan utang atau selain keduanya. Oleh sebab itu, seandainya seseorang membebaskan haknya atas orang lain karena menduga dirinya tidak ada hak, kemudian ternyata dia mempunyai hak, maka pembebasan yang dilakukannya itu sah. Menurut pendapat yang dapat dipercayai. Jadi akad nikah itu maafi nafil amri dari mukalafnya tidak dipertimbangkan. Juga pembebasan utang dan sebagainya. Selain ibadah banyak, selain ibadah. Walau tasarrafa fi inkahin fa inkana ma'asyaki fi wilayati nafsihi fa bana waliyan la hinaidin sahha itibarun bima fi nafsil amri. Seandainya seseorang menikahkan seorang wanita sedangkan dia meragukan status perwalian dirinya, kemudian ternyata dia adalah benar-benar wali dari wanita yang dinikahkannya saat itu juga, maka menyatakan perkara yang dikerjakannya itu. Nah, jadi dalam pernikahan, pokoknya dalam jalan ibadah lah. Dalam jalan ibadah itu yang dipertimbangkan adalah mafi nafsil amri. Zalim mukalafnya kalah. Tapi kalau dalam ibadah harus sama. Zanil mukalaf sama nafsil amri sama. Aku apa minta kirim apa baterai ini. Pengen sampai dicetak nih. Sudah sekarang syarat jual barang dibawi kontan dan langsung setelah wasu itu fi bai'i ribawiyin wa huwa mahsurun fi syai'aini mat'umin kalburi wasair watamri wazabi wal milhi wal urzi wazurrah wal fuli wa naqtin aidhabin wa fidatin walau madrubani kahuliyin wa tibrin fi jinsi kaburin biburin wazabin bilabin ululun lil wadani wa mutaqabudun qabla tafaruqin walau taqabadal ba'da sahafihi faqat. Barang ribawi apa? Yakni sesuatu yang biasa dijadikan sebagai sarana untuk berbuat riba. Itu namanya barang ribawi. Pengertiannya terbatas pada dua macam, yaitu makanan seperti jawut, gandum, buah kurma, anggur kering, garam, beras, jagung, dan kacang. Ini barang ribawi dari benda-benda makanan. Jadi umumnya nukar beras sekilo harus sama-sama sekilonya. Lah mana anu sih Pak sing iki Bengawan Solo sing iki IR. Ya harus sama. Caranya dijual nanti harganya untuk beli ini gitu loh, jangan ditukar. Kalau ditukar ini sekilo tukar sekilo setengah nggak boleh, itu barang ribawi soalnya. Kacang, kemudian ini emas dan perak sekalipun belum dicetak sebagai uang logam.
seperti perhiasan dan emas murni. Bila ditukar dengan yang sejenis, misalnya jawawut ditukar dengan jawawut, emas ditukar dengan emas, disyaratkan kontan dan serah terima secara langsung sebelum kedua belah pihak berpisah. Jadi harus kontan, tidak boleh tukarnya terus bayarin gue esok. Seandainya kedua belah pihak hanya melakukan serah terima dan kontan hanya pada sebagian saja, maka yang sah hanya sebagian itu saja. Sedangkan yang lainnya dinamakan riba. Jadi gini ya, tapi benda ribawi itu kita pengen tahu, benda ribawi itu benda makanan itu. Jadi harus beras, jagung, terigu, itu macam-macam itu benda ribawi namanya. Terus emas, perak itu benda ribawi. Nah, itu yang berbentuk emas dan perak itu biasanya uang emas dan uang perak tuh. Atau ya memang belum jadi emas ya. Ini namanya benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi ini kalau kalau akan mengadakan transaksi harus kontan, tidak boleh ditunda-tunda. Maksudnya apa? Maksudnya sebab kalau tunda besok pagi, padahal sudah berubah, apa? Nilainya berubah. Namanya beras kan bisa hari ini harga 15.000, besok bisa harga 20.000, bisa turun dari 15.000. Jadi harus kontan. Kemudian ada persesuaian dalam takaran atau timbangan. Jadi pertama tadi kontan ya, dan langsung serah terima. Pertama itu. Emas dengan emas harus kontan, perak dengan perak harus kontan. Tapi kalau beras dengan emas ya enggak anu lain itu. Bukan tukar menukar serah terima gitu, bukan. Itu namanya sudah jual beli ya, jual beli bisa utang bisa dan sebagainya, itu bisa. Tapi yang dimaksud ini beras dengan beras, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan emas, itu maksudnya gitu. Yang kedua, ada persesuaian dalam takaran atau timbangan. Wa mumasaratun bainal iwadaini yakinan bikailin fi makilin wa waznin fi mazunin. Syarat lain yang harus dipenuhi agar terhindar dari transaksi riba ialah adanya kesamaan dari kedua belah pihak yang ditukarkan dengan persamaan yang meyakinkan, baik menurut ukuran takaran dari sesuatu yang ditakar ataupun menurut ukuran timbangan bagi sesuatu yang ditimbang. Jadi selain harus kontan, jumlahnya harus sama, timbangannya harus sama, ini sama. Jadi umumnya gini ya, jadi saya contohkan, beras Raja Lele ditukar beras IR. Itu harus sama, nggak boleh terus ini beras IR 2 kilo ditukar beras Raja Lele 1 kilo, nggak boleh. Itu kan barang ribawi. Nah, caranya ya itu tadi, caranya dirigani saja. Pakai ini harga emas berapa, harga rupiah berapa nih? Oh gitu ya, sudah dijual dulu namanya, ini dijual terus dibelikan ini gitu loh. Ini ada hadisnya wali ya di Qur'an salam. Di Qur'an salam, la tabi uzaba bilabi wal wariko bil wariki wal burra bil burri wal sa'ir bisairi wal tambi tambi wal milha bil milhi illa sawa'an bisawain enan bi ainin yajan biadin. Fa salafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yajan biadin au muqabadatan. Qala Rafi'i ini al-hulul ay ghaliban. Demikian itu dilakukan karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan
Janganlah kalian menjual atau menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ciwawu dengan ciwawu, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, melainkan dengan yang sama, kontan dan serah terima secara langsung. Apabila barang-barang tersebut ditukarkan dengan yang lainnya, maka juallah sekehendak hati kalian jika dilakukan serah terima secara langsung. Jadi kalau pakai pakai jual beli di apa namanya? Iya, kalau lain barang boleh. Kalau lain barang boleh ini jagung ditukar sama beras. Jagungnya 5 kilo, berasnya sekilo. Boleh itu. Kalau jagung sama jagung, beras sama beras itu. Harus sama. Ya, rasa ditukar mana. Nggak ikut ceritanya ini, ceritanya zaman Rasulullah itu sahabat yang menerima atau zakat itu kan orang orang apa namanya orang menarik zakat kan ada kurma yang baik, kurma yang jelek, kurma macam-macam boleh. Sahabatku mau benar PKB ditukar. Kurma sing elek-elek, 2 kilo ditukar kurma sing apik sekilo ngono. Terus laporan kan Nabi. Oh, enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kalau kurma dengan kurma ya harus sama. Jadi harus eh, dijual saja pakai uang baru nanti dibelikan ini gitu loh. Barang mengalami kontan dan serah terima secara langsung. Apabila barang-barang tersebut dituturkan dengan yang lainnya, maka juallah sekehendak hati kalian jika dikalukan serah terima secara langsung. Yang penting kontan. Imam Rafi'i mengatakan bahwa hal yang menunjukkan adanya serah terima ialah transaksi dilakukan beras dengan emas itu terserah berapa tapi ya harus kontan. Kecuali utang ya, bukan utang lain utang. Kalau jual beli ya jual beli kontan jual beli itu. Kalau utang lain utang. Saya perlu BO ribawi bijinji jazafan. Au ma'azani mumasalatin wa in kharajata sawaan. Dengan adanya syarat mumasalah atau persamaan pada kedua barang yang dipertukarkan, maka tidak sah jual beli barang ribawi dengan yang sejenis secara rombongan atau dengan dugaan adanya persamaan pada kedua belah pihak. Sekalipun di saat keduanya dikeluarkan ternyata sama karena status kesamaannya masih misteri di saat transaksi dilakukan. Jadi jadi harus diukur betul, harus ditimbang betul aja kira-kira tok. Ke setumpuk yang kira-kira sekintal kon tukar kon beras kon piro sekintal wis itu enggak pas belum ditakar belang liter atau belang kilo baru ditukar belang kilo sampai gitu. Yang tiga tidak sama jenisnya. Nah ini, jadi tadi syarat pertama tadi kontan, syarat kedua eh, persesuaian takarannya, timbangannya. Nah, kemudian syarat ketiga tidak sama jenisnya. Wasul lebih baik adima bihari jinsi wa tahadda fi illati riba kaburin bisairin wa dzabin bibidatin ululun wa taqabudun qabla tafarukin lahu masalatun. Dalam jual beli disyaratkan salah satunya dengan yang tidak sejenis. Ini kalau emas dengan perak, tetapi mempunyai kesamaan dalam ilat ribawi. Misalnya menukar jawut dengan gandum atau emas dengan perak. Hal itu dibayar kontan. Disyaratkan adanya persamaan pada kedua belah pihak. Nggak wajib sama, tapi kudu kontan. Nggak boleh. Ini masih gosok di mana ke sini terima ke anu perak dingin. Orang oleh mas harus perak kontan. Pokoknya ini
Beras sama kurma ya kontan. Pokoknya yang benar-benar riba itu harus kontan semua pokoknya. Walaupun tidak jumlahnya tidak sama. Ya mesti ada kan emas dijual sama perak. Mesti ake peraknya kan. Perak 2 kilo masih pokoknya saon. Kayak dulu maka batal bai'u ribawi biwari jinsihi ilam yaqbidu fil majlis. Bal yahrumul bai'u fi surataini ini salah syartun minas suruti. Oleh hal itu tidak sah menjual barang ribawi dengan lain jenis jika dilakukan bukan dengan saling serah terima dalam majelis transaksi. Bahkan haram hukumnya melakukan jual beli barang ribawi dalam kedua contoh di atas, yakni yang sejenis dengan bukan yang sejenis. Tetapi ilat ribawinya sama jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Jadi yang penting begini ya, yang penting kita sekarang itu mengapalkan, mengerti dulu apa benda ribawi itu. Itu penting. Jadi benda ribawi itu ada 2 macam ya. Itu bentuk makanan, kurma, jagung, pari, itu benda ribawi yang bisa simpan loh ya. Tapi kalau makanan seperti telo atau tebu ya bukan, atau apa kentang ya bukan ribawi itu. Ya ini yang biasa makanan pokok. Gitu. Jadi benda ribawi itu makanan pokok pertama, yang kedua emas dan perak. Emas dan perak itu sekarang diterjemahkan ke uang. Uang, orang yang punya uang 1 juta itu kalau negaranya benar, terus itu loh, 1 juta 1 gram ya berarti saya punya emas 1 gram disimpan di Bank Indonesia sana. Jadi orang mencetak uang itu kan karena banyak emasnya. Kalau emasnya banyak, bisa nyetak uang. Kalau nggak punya, nyetak terus ya inflasi akhirnya. Oh, nggak duit emas kok nyetak uang terus ya akhirnya ada emak. Wah, harinya merosot lah. Coba kalau di Saudi itu, di Saudi itu tahun berapa itu harganya kurma namanya 5 rial ya sampai sekarang 5 rial terus itu stabil. Kalau sekarang enggak, Indonesia dulu ada ribu sekarang udah puluhan ribu. Itu karena ketika nyetak uang itu negaranya tidak ada duit, tidak ada emasnya, jadi kertas tok ditulisi. Jadi aslinya uang kertas itu begitu, asli uang kertasnya emas aslinya. Saya pernah beli munjid pada haji yang tahun pertama, tahun 1986. Saya beli munjid harganya 50 real. Sampai sekarang 50 real harga munjid di sana. Tidak pernah naik, tidak turun. Itu karena karena uangnya itu artinya dia dicetak dengan keadaan emasnya ada di dalam kantongnya negara itu. Kalau di sini kan enggak. Itu namanya fulus. Fulus itu artinya banyak utangnya. Jadi negara banyak utangnya begitu tuh. Terus merosot terus soalnya. Ibu cuy itu rakyatnya. Wattafaku ala anahu minal kabairi liwujil lakni li akli riba wa wakilihi wa katibihi. Para ulama bersepakat bahwa riba merupakan salah satu dosa besar. Karena adanya nas-nas Al-Quran yang mewakilkan atau orang yang tulisnya, akuntannya. Jadi riba itu Al-Quran jelas menganu. Jadi riba itu Yahudi. Kalau orang Islam itu bukan riba, nggak ada riba Islam. Tapi karena kita sudah
dikendalikan Yahudi, saat dunia itu PBB semua yang kendalikan. Akhirnya kita semuanya pakai uang riba. Sekarang kalau nggak mau pakai uang, pakai apa? Nggak bisa. Namanya mudah-mudahan diampuni kita ini. Wa ulima bima taqarrara annahu law bi'ata amun biwirihi kanaqtin. Awsabin wa rata amin bima fito amin lam yustarot se'un minas salasah. Ini jual beli biasa ini. Tidak ada dengan ribawi. Dari keterangan yang telah lalu dapat disimpulkan bahwa seandainya sejenis makanan dijual atau ditukar dengan yang lainnya, misalnya ditukar uang atau ditukar pakaian atau bukan makanan ditukar dengan makanan, maka tidak diwajibkan sesuatu pun dari ketiga syarat tersebut di atas. Jadi tidak wajib kontan, tidak wajib sama, tapi kalau sudah lain, lain. Ya seperti jual beli sekarang, model sekarang itu jadi beli ikan sama uang, belian itu tidak wajib kontan. Tapi kalau sama-sama benda ribawi itu uang muka harus dibayar tunai. Wasil fi bai'in mausufin fi zimatin. Wa yuqalu asalmu. Ma'a surutil mazkurah li bai'i wa ru'yati qabdu ra'si malin mu'ayyanin aw fi zimmati fi majlisin khiyarin bahwa qabla tafarukin. Kalau karena Rasul Mali manfaatkan. Ini jual beli salam namanya. Salam. Di samping persyaratan tadi itu untuk jual beli barang yang tak terlihat dalam menjual sesuatu barang secara pesanan yang spesifikasinya telah dijamin dikenal dengan sebutan transaksi salam atau indennya. Disyaratkan penerimaan uang muka secara kontan atau dalam tanggungan atau bond dalam majelis khiyar. Yang dimaksud dengan majelis khiyar ialah sebelum berpisah dari majelis transaksi, sekalipun uang panjarnya berupa manfaat atau jasa. Jadi sekarang ada jual beli inden ya. Jadi itu yang sebenarnya yang online itu sebenarnya mirip-mirip ini ya, mirip salam ini. Tapi kita tidak bisa protes kalau datangnya beda itu, masalahnya di situ. Kalau salah begini, namanya pesan Honda, mobil atau mobil Avanza atau mobil apalah, itu sudah ada keterangan ya bahwa nanti modelnya mobil itu tahun berapa, ada gambarnya seperti ini warnanya apa, catnya apa. Nah, terus transaksi, terus bayar apa namanya uang muka, terus nanti kalau datang kontan gitu. Itu namanya akad salam namanya. Salam itu inden pesanan. Penyerahan jasa dapat digambarkan melalui penyerahan barang. Wa innama yatasawwaru taslimul manfaati bitaslimil aini kadarin wa hayawanin li muslamin ilaihi qabdu. Itu muslim taslim ini bukan Islam ya, ini maksudnya salam, agak salam seperti tadi inden ini. Sesungguhnya penyerahan jasa hanya dapat digambarkan melalui penyerahan barang, misalnya menyerahkan rumah dan hewan ya. Orang yang diberi pesan boleh menerima panjar dan boleh pula mengembalikannya kepada pemesan sekalipun atas tanggungan utang orang yang dipesani sebagai inden dari pemesan.
Jadi nggak cocok ya dikembalikan. Wakonu muslimin fihi dainun. Ini muslim di sini bukan muslim orang Islam, muslim orang yang akan salam tadi. Filima halan karena awal jalan. Ya'nahu lagi wudi'alahu lafzu salmi. Keadaan yang dipesan hendaklah sebagai utang yang berada dalam tanggungan pihak yang dipesani. Baik nantinya dibayar secara kontan ataupun berjangka waktu tertentu. Karena dengan cara inilah transaksi yang dimaksud bernama transaksi salam. Inden. Jadi yang tadi kan pertama kan kontan, ini pesan, tentu inden. Ya. Saya mau beli baju, pesannya sekian, kainnya kain ini, apa wol, modelnya jaket apa itu. Nah, terus sudah bertransaksi, ini uang mukanya, terus tuh. Bakonu muslimin fi dainan. Semua ucapan yang bukan transaksi salam ya. Asam tu ilaika alfan fi hadzal aini aw hadza fi hadza laysa salman. Lintifa isati wala bai'an listilafsi. Ucapan aku serahkan kepadamu uang sejumlah 1.000 untuk barang ini atau barang ini sebagai pertukaran dengan barang itu, bukan dinamakan dan bukan boleh dinamakan jual beli karena lafaznya berbeda. Kalau lafaz jual beli kan bukan pakai salam. Ya jual beli, saya beli, saya beli, saya jual itu. Ini enggak ngomongnya salam tapi kontan semua. Namanya bukan salam, itu bukan jual beli. Jadi, namanya salah ngomong. Walau kala istaritu minka sauban sifatuhu kaza bikaza bihari jaromim. Fakola bituka kana bayan indah syekhon nazran lil lafzi fakila salmun nazran lil makna fahtaruhu jam'un muhakikun. Seandainya seseorang berkata, aku mau beli sebuah pakaian dari kamu yang spesifikasinya dengan sejumlah maka terbeli bukan salam menurut Syekhon karena memandang dari segi lafaznya. Tapi menurut pendapatnya lain dinamakan salam juga. Kenapa? Karena memandang dari segi maknanya. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama ahli tahqiq. Ya barangnya sudah, saya ingin jaket warna merah ini. Ya sudah, ini ada saya ini ada barangnya. Bayar kontan bayar. Itu kan aslinya kan tujuh salam mau jual beli. Cuman karena dimulai dengan kata-kata seperti itu terus pas bar. Jadi kayaknya hanya beberapa menit sudah datang. Salam kan misalnya ya nanti sudah 3 hari lagi saya carikan nanti untuk itu biasanya salam begitu atau 4 hari lagi. Kalau ini langsung diberikan ada barangnya terus. Jadi bisa dikatakan salam, bisa bukan salam, namanya jual beli bahasa online-nya. Online itu nggak kena itu. Barang yang dipesan harus diserahkan tepat pada waktunya. Ini salam ini. Jadi harus waktu tepat. Wa qanul muslimi fihi maqsuran ala taslimihi fi mahalihi bi kasril ha aw watihulihi fala yasihu asalmu fi mongkotiin inda mukhili karotabi fisitai. Barang yang di waktu yang telah ditetapkan. Tidak sah memesan barang waktu yang tidak dapat dipastikan penyerahannya. Umpamanya memesan rutop ya. Lebih bagus masak yang belum kering itu di musim dingin. Di musim dingin kan tidak ada rutop. Rutop kan di musim panas. Kurma gemadung. Iya, gemadung rutop itu. Kalau musim dingin kan tidak ada
Kulmuk Madung. Wa qaluhu makluma qadrin bikailin fi makilin aw wazin fi mawzunin aw zar'in fi mazru'in aw ajin fi ma'dudin. Barang yang dipesan hendaknya telah dimaklumi banyaknya melalui takaran bagi sesuatu yang ditakar, atau timbangan berapa kilo bagi sesuatu yang ditimbang, atau ukuran hasta atau meteran bagi yang diukur dengan hasta, atau bilangan bila dihitung dengan bilangan. Jadi harus maklum dia pesannya berapa meter, kalau bajunya ukurannya berapa, ukuran B apa L apa S apa M. Wasal makin nahfi jauzin warauzin biwaznin wa mauzunin bikalil yu'addu fihi dhubitan wa makilin biwaznin. Dianggap saya memesan buah kelapa dan buah luz dengan memakai ukuran timbangan, dan memesan barang yang ditimbang dengan memakai ukuran takaran. Yang penting ukurannya pasti. Demikian pula memesan barang yang ditakar dengan memakai ukuran timbangan. Nah, jadi memang antar timbangan dan takaran ini memang bisa. Sebenarnya saya pesan beras 10 liter, bisa ngomong atau 10 kilo, jadi bisa ditakar, bisa ditimbang. Kirmiha ma'awazniha wa yurisu izatal wujudi. Tidak boleh memperlakukan hal tersebut dalam memesan telur dan barang lain yang berbentuk bulat, karena diperlakukan menyebut bentuk dan timbangannya, mengingat barang tersebut jarang didapat di pasar. Jadi ada yang tidak telur ditimbang bisa, tapi jangan bisa. Saya pesan telur 10 liter, oh kalau nggak bisa, butir kalau berapa kilo kan bisa ditimbang kilo aja, berapa biji gitu. Ya maksudnya yang tidak bisa ditakar ya tidak boleh sebagai takaran. Menyebutkan tempat penyerahan barang pesanan. Jadi kalau disebutkan diterima di mana. Al-isaratu aidan bayanu mahali taslimin lil muslimi fihi. In aslama bi mahalin la yasluhu li taslim lau au lihamlihi ilahi mu'nah. Ada ongkos kirim. Dalam transaksi salam disyaratkan pula agar disebutkan tempat penyerahan barang pesanan. Jika transaksi salam dilakukan di suatu tempat yang tidak layak sebagai tempat penyerahan barang, atau karena penyerahan barang memerlukan biaya untuk mengangkutnya ke tempat tersebut. Jadi harus dirinci. Pesan namanya telur. Telurnya pesannya berapa? 1 kintal apa 2 kintal. Tapi saya minta terima di Tegal. Di Tegal di alamatnya ini. Enggak harus ada perjanjian. Sebenarnya akan dihitung nanti ongkosnya berapa, ke sana berapa. Kalau orangnya misalnya, saya tidak bisa ngantar ke Tegal, ya tidak usah beli situ, cari yang lain. Walau zafar muslimu bil Muslimu bil muslim. fi ghairi mahali taslim wali nasihi la mahali zafari mu'natun lam yalzamu ajaun wala yutalibuhu biki matihi. Seandainya pemesan barang dapat menerima barang yang dipesannya sesudah waktu penyerahan telah jatuh tempo di tempat penyerahan yang bukan semestinya, karena melakukan penyerahan di tempat yang semestinya memerlukan biaya angkutan, maka pihak yang dipesani tidak wajib menyerahkan barang pesanan di tempat yang semestinya, dan orang yang dipesani tidak boleh menuntut biaya angkutan
pada pihak pemesan. Ya sesuai kalau perjanjiannya lah. Umpamanya ternyata di pulau sana, di pulau lah, kesananya tidak ada kendaraan, naik perahu tidak ada, kapal nggak ada ke pulau itu. Nah, sudah di di pinggir sini, di pantai ini. Bayasu salmu halan wa mu'ajjalan bi ajalin maklumin. La majhulin wa mutlaku halun wa mutlaku muslami fi jaidun. Transaksi salam sah dilakukan secara kontan dan juga sah dilakukan penyerahan barang yang dipesan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi boleh kontan, boleh nanti berapa tanggal berapa bulan apa boleh. Bukan yang tidak diketahui batasan waktunya, tapi tidak boleh kapan? Ya kapan-kapan, ya kapan-kapan. Transaksi salam yang dilakukan dengan lafaz yang mutlak berarti jadi di saat itu juga. Dan lafaz yang mutlak dalam transaksi salam menunjukkan arti bahwa barang yang dipesan adalah berkualitas baik. Jadi umumnya orang pesan ya yang seperti itu ya yang baik-baik. Ya. Walaupun tidak tercantum, tidak terperinci dalam pesanan itu. Aku pesan pesan apa? Se lemari sing samene ukurannya nu. Jadi itu pun lemari sembarangan loh. Walaupun ngomongnya mutlak lemari kan, ya kudu yang baik. Karena riba, hukum riba. Hukum riba. Wahalu mariban marrobayanuhu koriban bahwa anwa'un. Riba hukumnya haram, yakni melakukan transaksi riba dengan cara-cara kebalikan dari apa yang telah disebut di atas. Macam riba ini ada riba fadl, riba iyad, riba nasai, nasa. Ya. Ada 4. Riba itu ada 4 macam. Satu riba fadl. Riba fadl bi ayazida adul iwada ini. Gampang riba fadl itu gampang. Ketitinannya apa? Titinannya anggere ora podo timbangannya. Riba fadl contohnya salah satu dari 2 barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Riba fadl. Utangnya 1 juta, kon bayar 1,5 juta. Ini riba fadl. Riba qard sekarang, akhirnya utangnya. Peminhu ribal qard bi ayat taritofihi mafihi nafa'un lil muqrid. Riba qard misalnya di dalam transaksi dipersyaratkan suatu hal yang mengandung manfaat atau keuntungan bagi pihak pemberi utang. Jadi tidak pakai bentuk kelebihan, tapi ada manfaat. Aku pinjam uang. Pinjam uang. Terus dalam transaksi disyaratkan sesuatu hal yang mengandung manfaat, keuntungan bagi pihak. Dari sing utangi, ya wis tak utangi, tapi aku jadi sepeda motor kon tak nggo. Selama sampai dulu nyaur aku nyili sepeda motor no. Itu ada manfaat namanya, ada manfaat. Riba qard. Kemudian ribayat ya ayu fariqu aduma majlisal qol akti qalbat taqubud. Ribayat misalnya salah satu meninggalkan majlis transaksi sebelum ada transaksi di antara keduanya. Ini jadi tidak kontan. Sudah ngomong
pertukaran, tapi terus tidak waktu itu juga besok urusan sebenarnya namanya riba yadin karena tangan, jadi tidak langsung tangan. Terus riba nasai itu waktu. Riba nasai ibi ayat surat ajalun yadil iwadani wa kulluha mujma'un alaiha. Riba nasai misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Semua riba yang disebut di atas telah disepakati keharamannya. Jadi 4 macam haram. Jadi riba nasai itu apa? Riba diperkirakan salah satu dari kedua barang yang diperkirakan ditangguhkan penyerahannya. Jadi bertukar emas sama emas. Yang satu diserahkan, yang satunya nanti sebulan lagi. Tidak boleh ya. Namanya riba nasai. Semua riba yang disebut di atas telah disepakati keharamannya. Jadi riba fadl, riba qarad, riba yad, riba nasai. Jadi kalau kita bilang riba, ya riba apa itu? Oh riba fadl, oh riba qarad, oh riba yad, oh riba nasai. Tumal iwadoni ini tafakut di elatan wajah atokmu warna dia tu ustu itu sartoni saudama. Selanjutnya jika kedua barang yang dipertukarkan terdiri atas satu jenis, maka disyaratkan adanya 3 syarat seperti yang telah disebut dahulu. Atau kedua barang yang dipertukarkan itu mempunyai ilat riba yang sama, yaitu seperti menjual makanan dengan pembayaran berupa uang. Maka dalam hal ini disyaratkan adanya 2 syarat seperti yang telah disebutkan di atas. Alasan darurat yang menimbulkan dosa. Qala Syekhuna Ibnu Ziyad la yandafi'u ismu riba